Jadi, seperti yang kita tahu, bumi nggak muncul begitu aja kayak yang kita lihat sekarang. Banyak banget proses yang terjadi selama miliaran tahun sebelum bumi bisa jadi tempat yang bisa dihuni. Kalau dulu mungkin kita berpikir bahwa bumi langsung ada setelah dinosaurus punah. Ternyata bukan itu ceritanya. Dulu, sebelum ada kehidupan, bumi itu jauh banget dari bentuk yang kita kenal. Nah, untuk tahu lebih dalam gimana bumi terbentuk, para ilmuwan tuh kerja keras banget, melakukan banyak penelitian, eksperimen, dan analisis untuk menemukan asal-usul bumi. Jadi, dari mana bumi berasal? Coba deh bayangin, kita bisa mulai cerita ini dengan melihat ke belakang miliaran tahun yang lalu, saat matahari pertama kali terbentuk. Pada waktu itu, bumi nggak ada, yang ada cuma awan debu dan gas yang ngambang begitu aja di angkasa. Nggak ada kehidupan, nggak ada air. Dan pastinya nggak ada manusia atau dinosaurus. Semua itu baru terjadi setelah miliaran tahun proses terbentuknya bumi dan tata surya. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, bumi dan tata surya kita ini sama sekali nggak bisa dikenali, cuma ada awan debu dan gas yang memenuhi ruang angkasa. Nggak ada yang tahu persis apa yang terjadi waktu itu. Tetapi ada sebuah kejadian besar yang mengubah segalanya, sebuah bintang yang jauh runtuh dan meledak, menciptakan ledakan supernova yang sangat kuat. Ledakan ini mengganggu awan debu dan gas tersebut, menyebabkan mereka berkumpul dan memulai pembentukan tata surya. Semua debu dan gas itu akhirnya membentuk sebuah piringan yang mulai berputar. Semakin cepat piringan berputar, semakin banyak gas dan debu yang terkonsentrasi di tengahnya. Semakin terkonsentrasi, semakin kuat gravitasi yang muncul dan proses ini menyebabkan gas dan debu itu semakin cepat bergerak. Kecepatan itu terus meningkat sampai akhirnya terbentuklah matahari yang menjadi pusat dari tata surya kita. Seiring berjalannya waktu, gravitasi di pusat piringan itu semakin kuat, sampai akhirnya atom-atom hidrogen yang ada mulai bergerak lebih cepat dan lebih keras. Proses ini menyebabkan proton hidrogen bergabung dan melepaskan sejumlah energi besar. Nah, energi yang dikeluarkan dari proses ini akhirnya membentuk bintang yang kita kenal sekarang, yaitu matahari. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi mulai terbentuk dari sisa-sisa debu dan gas yang ada di sekitar matahari. Bahan-bahan yang tersisa ini mulai menggumpal, partikel-partikel kecil mulai berkumpul, terikat oleh gaya gravitasi, dan akhirnya membentuk partikel yang lebih besar. Proses ini sangat panjang dan melalui banyak tahapan, tapi akhirnya bumi mulai terbentuk. Selama proses pembentukan bumi mengalami banyak tabrakan dengan benda-benda luar angkasa lainnya. Salah satu tabrakan besar yang terjadi melontarkan potongan-potongan mantel planet muda ke luar angkasa. Potongan-potongan ini gak hilang begitu aja, karena gravitasi menarik mereka kembali ke bumi, dan lama-kelamaan mereka berkumpul membentuk bulan. Para ilmuwan memperkirakan bahwa bumi terkonsolidasi sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Pembentukan bumi ini disertai oleh serangkaian tabrakan besar yang terjadi dalam waktu kurang dari 100 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Nah, kekuatan dari tumbukan besar ini membuat bumi menjadi gumpalan magma panas yang bergejolak dan melahirkan gunung api purba. Setelah tabrakan-tabrakan besar itu, bumi menjadi bola magma panas yang bergejolak dan permukaannya penuh dengan aktivitas vulkanik yang sangat intens. Gunung-gunung api purba pun mulai terbentuk, menciptakan kondisi yang membuat bumi menyerupai planet Venus yang atmosfernya tebal dan beruap. Sekitar 3 miliar tahun yang lalu, bumi dipenuhi air. Saat itu, bumi masih berupa bola pijar yang panas dengan suhu permukaan yang sangat tinggi, bahkan mencapai 4000 derajat Celcius. Mungkin kamu bisa bayangin betapa panasnya bumi pada waktu itu, yang membuat segala kehidupan mustahil ada. Para ilmuwan dari Universitas Harvard berpendapat bahwa bumi waktu itu adalah dunia air dengan lautan besar yang cukup besar untuk menenggelamkan gunung Everest. Namun, permukaan bumi mulai mendingin perlahan-lahan, sehingga menciptakan kerak bumi atau litosfer. Ketika permukaan bumi mulai mendingin, sebuah proses pendinginan besar-besaran terjadi yang mengakibatkan penguapan air yang sangat besar. Uap air ini terkumpul di atmosfer dan setelah bertahun-tahun akhirnya mulai jatuh sebagai hujan pertama kali di bumi dengan intensitas yang sangat tinggi. Sementara itu, bagian luar bumi mulai membeku dan membentuk lapisan kerak bumi. Namun, bagian dalam bumi tetap panas hingga saat ini. Proses ini memakan waktu jutaan tahun, dan air yang menggenangi bumi saat itu membantu membentuk atmosfer yang lebih stabil.
Setelah tingkat oksigen atmosfer melonjak sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, bumi memasuki periode yang sangat tenang, yang berlangsung hampir 1 miliar tahun. Para ilmuwan menyebut periode ini sebagai boring billion, karena tidak banyak yang terjadi pada bumi selama masa ini. Pada masa ini, pergerakan tektonik hampir tidak ada. Benua-benua yang ada saat itu bertabrakan, dan membentuk super benua besar yang disebut Rodinia. Rodinia ini mencakup sebagian besar daratan planet ini. Dalam masa ini, kondisi bumi sangat stabil, dengan iklim yang lebih sejuk. Namun, sekitar 750 juta tahun yang lalu, Rodinia mulai pecah. Peran ini memicu kedinginan global yang sangat ekstrem. Model bumi pola salju menunjukkan bahwa pada waktu itu, hampir seluruh permukaan bumi tertutup oleh gletser, bahkan di daerah tropis sekalipun. Letusan gunung berapi dan pelapukan batuan dari pecahnya benua telah menjebak karbon dioksida di atmosfer, yang menyebabkan suhu bumi semakin turun drastis. Kondisi ini mempengaruhi seluruh ekosistem bumi, membuat kehidupan menjadi sangat sulit. Setelah periode pembekuan itu berakhir, bumi mulai mengalami perubahan besar. Kondisi lingkungan yang lebih stabil memungkinkan kehidupan kompleks pertama kali muncul sekitar 650 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan pada awalnya berpikir bahwa kehidupan yang kompleks itu akan muncul secara bertahap, tapi kenyataannya, ada jeda yang sangat panjang setelah sel pertama kali muncul, sebelum akhirnya kehidupan kompleks mulai berevolusi dan berkembang, sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Kehidupan kompleks pertama kali terbentuk. Organisme-organisme ini memiliki nukleus dan organel yang bermembran, yang merupakan nenek moyang dari tumbuhan dan hewan kompleks yang ada di bumi. Selama ratusan juta tahun berikutnya, organisme-organisme ini berkembang biak dan berevolusi, membentuk kehidupan yang lebih kompleks dan bervariasi. Kehidupan, yang dulu hanya berupa organisme bersel tunggal, akhirnya berevolusi menjadi berbagai bentuk kehidupan yang lebih rumit dan lebih besar. Kehidupan di laut juga berkembang pesat sekitar 400 juta tahun yang lalu, dengan munculnya ikan bertulang keras dan ikan bertulang rawan. Kehidupan laut ini mendukung evolusi berbagai bentuk kehidupan lainnya yang lebih kompleks. Baik di laut maupun di daratan, bumi mengalami beberapa kepunahan massal. Salah satunya adalah pada periode Permian sekitar 252 juta tahun yang lalu. Kepunahan ini mengakibatkan lebih dari 90% kehidupan punah dalam waktu singkat. Kepunahan besar ini diikuti dengan evolusi hewan-hewan baru, termasuk dinosaurus. Pada akhir periode Kapur sekitar 66 juta tahun yang lalu, dinosaurus punah. Namun beberapa burung purba yang berasal dari keluarga dinosaurus berkembang menjadi unggas modern. Jadi, selama ratusan juta tahun, bumi telah mengalami banyak perubahan besar. Dari planet panas dan bergejolak hingga menjadi tempat yang mendukung kehidupan kompleks seperti sekarang ini. Semua peristiwa ini, termasuk tabrakan planet, evolusi kehidupan dan perubahan iklim telah membentuk bumi menjadi tempat yang kita tinggali sekarang, memungkinkan berbagai bentuk kehidupan berkembang dan berevolusi.